Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Sri Ananda dengan NIM 2011102413143 dari kelas 3H Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai masalah gizi kesehatan masyarakat. Masalah gizi kesehatan masyarakat itu dikenal ada 3, atau yang dikenal dengan triple burden. Yang pertama ada kekurangan vitamin A, kedua adalah gangguan akibat kekurangan yodium, dan yang ketiga adalah anemia. Yang pertama akan kita bahas adalah kekurangan vitamin A. Penyebab dari kekurangan vitamin A ini bisa dari asupan makanan yang mengandung vitamin A kurang, bisa penyerapan vitamin A dalam tubuh tidak maksimal, atau bisa dari tidak adanya ASI eksklusif. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang pertama yang mengidentifikasi bahwa tingkat kekurangan vitamin A yang tinggi merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius dan mulai melaksanakan program-program untuk menghilangkan masalah tersebut sejak 1970-an. Lalu, sejak 1970-an sampai 1990-an, Indonesia memulai program intervensi vitamin A secara nasional dengan menyediakan kapsul vitamin A, dosis tinggi 2 kali setahun kepada hampir semua anak di bawah 5 tahun. Dalam waktu 2 dekade, program ini berhasil mengurangi prevalensi klinis dari kekurangan vitamin A menjadi 0,33% pada tahun 1992, tingkat di mana kekurangan vitamin A tidak lagi dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat. Kekurangan vitamin A merupakan salah satu penyebab terjadinya gagal tumbuh, penurunan respon imunitas, dan yang paling mengkhawatirkan merupakan risiko tinggi terjadinya seroptalmia dan kebutaan. Apa sih seroptalmia itu? Nah, jadi seroptalmia adalah penyakit mata progresif yang ditandai dengan mata yang kering. Penyakit ini dapat mengakibatkan kerusakan serius pada kornea mata dalam bentuk bercak putih dan tuka kornea. Jika tidak diobati, kondisi ini mengarah pada kebutaan. Fungsi vitamin A sendiri adalah untuk menghasilkan sel fotoreseptor pada retina sehingga mata dapat melihat cahaya sepenuhnya. Bagian bening pada permukaan depan mata ini membutuhkan vitamin A agar dapat menghasilkan cairan yang memadai untuk menjadi pelumas mata. Siapa saja yang lebih berisiko menderita seroptalmia? Yang pertama adalah bayi berat lahir rendah atau BBLR. Kedua, anak yang tidak mendapat ASI eksklusif dan tidak diberi ASI sampai 2 tahun. Yang ketiga, anak tidak mendapat makanan pendamping ASI yang cukup, baik mutu maupun jumlahnya. Yang keempat, anak kurang gizi. Kelima, anak yang menderita penyakit infeksi seperti campak, diare, TBC, dan kecacingan. Keenam, anak dari keluarga tidak mampu. Ketujuh, anak yang tinggal di daerah pengungsian. 8, anak yang tinggal di daerah sumber vitamin A yang kurang dan adanya pantangan terhadap sumber makanan vitamin A. 9, anak yang tidak pernah mendapat kapsul vitamin A dan imunisasi di posyandu maupun puskesmas. Ke-10, anak yang kurang atau jarang makan makanan sumber vitamin A. Masalah gizi kesehatan masyarakat yang kedua adalah gangguan akibat kekurangan yodium. Gangguan akibat kekurangan yodium ini adalah suatu penyakit yang ditandai dengan terjadinya pembesaran kelenjar tiroid atau yang disebut juga dengan gondok. Gangguan kekurangan yodium merupakan kekurangan yodium yang berlangsung lama akan mengganggu fungsi kelenjar tiroid. Secara perlahan menyebabkan kelenjar ini membesar sehingga menyebabkan gondok. Defisiensi yodium akan menguras cadangan yodium serta mengurangi produksi T. Penurunan kadar T dalam darah memicu sekresi TSH atau pemicu produksi hormon tiroid yang selanjutnya menyebabkan kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid bekerja lebih giat sehingga fisiknya kemudian bertambah yang dibarengi oleh percepatan pemecahan yodium dalam kelenjar. Meluasnya daerah gondok diasumsikan sebagai akibat adanya degradasi lingkungan.
di mana lahan-lahan yang tadinya kaya kandungan yodium tercemar karena limbah industri atau pemakaian pestisida berlebihan. WHO membagi gondok menjadi beberapa klasifikasi. 1. Dikatakan normal jika tidak ada gondok. 2. Grade 1A untuk gondok yang terdeteksi hanya dengan perabaan dan tidak nampak bahkan ketika leher dibentangkan. 3. Grade 1B untuk gondok yang dapat diraba tetapi kelihatannya hanya saat leher terbentang penuh. 4. Grade 2 untuk gondok yang terlihat dengan posisi leher normal. 5. Grade 3 untuk gondok yang sangat besar yang bisa dilihat pada jarak jauh. Cara pencegahan dari gangguan akibat kekurangan yodium adalah pertama, konsumsi garam beriodium kisaran 20-40 mg yodium atau 34-66 mg kalium yodium per kilogram. Kedua, vaksinasi. Ketiga, screening awal. Keempat, hindari penderita. Dan terakhir, rajin cuci tangan. Masalah gizi kesehatan masyarakat yang ketiga adalah anemia defisiensi zat besi. Ketika kita bicara masalah gizi kesehatan ini, masalah yang belum terselesaikan adalah masalah anemia. Anemia identik dengan pengukuran kadar hemoglobin atau yang biasa kita kenal dengan kadar Hb. Kenapa dikatakan anemia? Kadar Hb ini jumlahnya kurang dari batas normalnya dan setiap individu itu memiliki kadar Hb yang berbeda-beda. Hemoglobin ini erat kaitannya sebagai bahan yang mengandung oksigen yang berada di dalam sel merah kita. Sehingga jika kita kekurangan sel darah merah di dalam tubuh pada orang anemia itu, ciri-cirinya adalah pucat. Beberapa ciri lain dari anemia yang kita bisa lihat yaitu 5L, yaitu lesu, lelah, letih, lemah, dan lalai. Kadar hemoglobin bisa kita lihat dengan melakukan pengambilan sampel darah. Kadar hemoglobin ini erat kaitannya dengan defisiensi zat besi di dalam tubuh kita. Di Indonesia, kenapa anemia menjadi masalah? Karena anemia di Indonesia terjadi paling banyak pada anak-anak dan ibu hamil. Anemia akibat kekurangan zat besi ini dapat dicegah dengan pola makan kaya nutrisi, terutama makanan kaya zat besi dan asam folat seperti daging, sereal, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau gelap, roti, dan buah-buahan. Makanan kaya vitamin B12 seperti susu dan produk turunannya, serta makanan berbahan dasar kacang kedelai seperti tempe dan tahu. Dan buah-buahan kaya vitamin C. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.